Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau terus tuntun, pimpin, dan ajari kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hak bebas yang hilang. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yunus pasal 2, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Setelah Yunus mengucapkan pernyataan tadi, seperti yang barusan kita dengar, lalu Tuhan memerintahkan ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Mari perhatikan cara doa Yunus di dalam perut ikan. Pertama-tama Yunus berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu." Dalam perut ikan, di bawah samudra raya, dalam keadaan antara hidup dan mati, di tengah-tengah kehancuran total, Yunus berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu." Korban apa yang akan dipersembahkan Yunus kepada Tuhan selain hidupnya dan nyawanya sendiri? Dan semua itu terjadi bukan karena dosa-dosa Yunus, tetapi semua itu terjadi karena dosa orang-orang Niniwe, kota yang adalah bagian dari bangsa yang memerangi dan memusuhi Israel, bangsanya. Yunus pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang kedua berkata, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Karena ditekan, dipaksa, dipepet, dan hampir mati karena rencana Tuhan atasnya, Yunus tidak berdaya dan akhirnya menyerah. Namun dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, Yunus berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu." Kemudian Yunus melanjutkan doanya dan berkata, "Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan." Apa nazar Yunus sebenarnya? Alkitab tidak menuliskan secara jelas apa yang pernah dinazarkan oleh Yunus. Namun coba perhatikan apa yang dikatakan Yunus di Yunus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12 demikian. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Dari perkataan dan pengakuan Yunus di kitab Yunus pasal 1 tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa melalui ombak dan gelombang besar yang menimpa kapal yang ditunggangi Yunus, dan juga melalui undi yang telah dibuang, Yunus telah dibuat sadar akan posisinya sebagai hamba Tuhan. Yunus sadar bahwa sekalipun dia adalah manusia biasa yang punya free will atau kehendak bebas, namun sebagai hamba Tuhan, dia sadar bahwa dirinya telah mengikat sebuah covenant di hadapan Tuhan. Dan covenant itu selalu berlaku dua arah. Dari pihak Tuhan, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan itu akan selalu menyertai hamba-hambanya. Tapi dari pihak hamba Tuhan, dia harus rela kehilangan hak-hak bebasnya.
Keluaran pasal 21 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 bercerita tentang hamba yang rela dan memilih untuk tetap tinggal dan melayani tuannya karena cinta akan tuannya dan karena cinta akan keluarganya atau sesamanya manusia. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Itulah yang kemudian diingat dan sudah dinasarkan oleh Yunus, hamba Tuhan itu. Yunus sadar bahwa sebagai hamba Tuhan, dia telah bersumpah untuk rela menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia lari meninggalkan rencana Tuhan, hak bebas itu, hak untuk merdeka bagi dirinya sendiri, sebenarnya sudah dia serahkan kepada Tuhan. Dan sekarang dia memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan, bukan bagi dirinya sendiri. Itulah yang dia sadari. Sekarang, dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, Yunus berdoa. Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Saya percaya dalam nafas-nafas yang terbatas dan dalam menjelang kematiannya, Yunus berdoa dan mengingat Niniwe sambil berkata, "Keselamatan adalah dari Tuhan." Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang kembali mengajar dan mengingatkan kami. Terus ajar dan tuntun kami ya Tuhan, agar kami terus dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.